Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Semoga selalu sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS dengan subtema perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang akan mengakibatkan orang-orang saling mengenal dan tahu budaya dari ruang lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan fisik, sosial, dan budaya. Berikut perubahan yang diakibatkan oleh interaksi antar ruang. Yang pertama adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah yang perkembangannya sangat pesat dan menjadi pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah-daerah di sekitarnya. Suatu wilayah dapat menjadi pusat pertumbuhan apabila wilayah tersebut mempunyai berbagai aktivitas yang mampu mempengaruhi daerah sekitarnya. Adanya interaksi antar ruang atau wilayah mengakibatkan tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan lainnya. Kalian bisa menyimak gambar di samping ini ya, misalkan perkotaan, taman, gedung-gedung bertingkat itu adalah salah satu bukti adanya suatu tempat itu menjadi pusat-pusat pertumbuhannya. Yang kedua yaitu perubahan penggunaan lahan. Sebuah pusat pertumbuhan dengan didukung adanya interaksi antar ruang secara terus-menerus akan menjadi penarik datangnya orang-orang dari daerah lain. Datangnya orang-orang tertentu membutuhkan tambahan fasilitas hidup, misalnya perumahan dan jenis pekerjaan. Bertambahnya kebutuhan akan perumahan dan fasilitas lainnya mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian. Ya, gambar di samping adalah pertanian, lahan pertanian yang sebagian telah berubah fungsi menjadi perumahan-perumahan atau hunian seperti itu ya, serta masih perubahan-perubahan yang lainnya, misalkan lahan digunakan untuk pertokoan, untuk pembangunan fasilitas-fasilitas tempat umum dan lainnya. Yang ketiga yaitu adanya perubahan orientasi mata pencaharian. Kebutuhan penduduk menjadi lebih beragam dengan adanya interaksi antar ruang. Upaya pemenuhan kebutuhan juga menjadi semakin beragam. Awalnya penduduk memenuhi semua kebutuhannya dari hasil pertanian. Kemudian dengan adanya interaksi antar ruang terutama antara desa dan kota membuat penduduk mulai melihat mata pencaharian lainnya. Mata pencaharian tersebut mereka anggap lebih mudah untuk memenuhi semua kebutuhannya. Ya, jadi kalau misalkan dulu orang-orang bermata pencaharian sebagai petani atau sebagai nelayan, maka seiring berjalannya waktu akibat interaksi antar ruang itu ada perubahan. Mereka ada yang beralih menjadi pedagang, ada yang kemudian menjadi karyawan pabrik ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap dapat lebih menghasilkan dan memenuhi semua kebutuhan mereka. Yang keempat yaitu berkembangnya sarana dan prasarana. Interaksi antar ruang berarti ada pergerakan orang, barang, dan jasa. Pergerakan tersebut harus didukung dengan adanya sarana dan prasarana komunikasi, transportasi, perdagangan, dan lain-lain ya. Jadi seiring berjalannya waktu sarana dan prasarana itu akan terus berkembang. Kalau dulu orang kemana-mana cukup berjalan kaki, cukup naik sepeda, tapi sekarang orang butuh mobil, butuh bus, butuh pesawat, butuh kereta api, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu adanya perubahan sosial budaya. Interaksi antar ruang akan menyebabkan kegiatan hidup seseorang semakin bervariasi dan kompleks. Jalinan interaksi yang terjadi antara individu dan individu dan kelompok serta kelompok dan kelompok sangat bersifat dinamis
dan mempunyai pola tertentu yang membentuk suatu kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi ada perubahan sosial budaya ya. Kalau dulu misalkan petani menjual hasil pertaniannya hanya cukup ke pasar, tapi sekarang mereka memanfaatkan sarana yang ada ya, dengan memanfaatkan jaringan sosial. Terus kemudian juga mungkin banyak masyarakat yang kemudian mengikuti misalkan gaya berpakaian orang-orang Korea mungkin gitu ya, karena seringnya melihat sinetron ataupun film-film Korea, maka kemudian mengikuti gaya berpakaian dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu berubahnya komposisi penduduk. Interaksi antar ruang dapat menjadi pemicu majunya suatu daerah sehingga pembangunan berlangsung cepat. Hal ini merupakan salah satu daya tarik daerah sehingga menjadi kegiatan penduduk atau akan menarik orang dari luar daerah untuk datang dan menetap. Tujuan menetapnya seseorang bisa berbeda-beda. Ada yang bertujuan untuk sekolah maupun mencari pekerjaan. Para pendatang tersebut memiliki adat budaya sendiri-sendiri yang berbeda dengan daerah tujuan. Berkumpulnya orang-orang dari berbagai daerah dengan kebudayaannya sendiri-sendiri membuat daerah yang awalnya memiliki satu budaya menjadi memiliki beragam budaya ya. Jadi ada perubahan komposisi penduduk. Jadi orang-orang tertentu datang ke suatu tempat, itu ada yang misalkan untuk sekolah ya, misalkan ada dari daerah luar Jogja pergi ke Jogja untuk kuliah ataupun untuk sekolah. Ini juga akan mempengaruhi komposisi penduduk ataupun jumlah penduduk di Jogja tentunya akan semakin bertambah banyak. Begitupun pendatang yang untuk bekerja begitu ya, misalkan penduduk dari desa berbondong-bondong pergi ke kota misalkan Jakarta untuk mencari pekerjaan atau untuk mencari mata pencaharian di sana, maka secara otomatis akan merubah komposisi penduduk ataupun menambah jumlah penduduk di Jakarta. Demikian pembelajaran kita terkait dengan perubahan akibat interaksi antar ruang. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.